Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bagaimana puasa Anda? Semoga lancar dan membawa berkah. Berikut kami hadirkan Tajam Parlemen untuk mengetahui bagaimana perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember. Saya Prima Ervantari, inilah Tajam Parlemen selengkapnya. Dalam rapat dengar pendapat agenda masukan materi untuk nota kesepakatan rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Jember tahun 2016 sampai 2021 yang ditandatangani bersama oleh Bupati Faida dan Ketua DPRD Jember di ruang Banmus DPRD setempat. Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menyampaikan kepada Bupati agar materi RPJMD tidak berubah dari RPJMD awal, sehingga materi yang akan dibahas oleh DPRD tidak melebar dari hal-hal yang ditetapkan di RPJMD awal. Mengingat sudah ada pedoman baku dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai organisasi perangkat daerah yang tidak diperbolehkan mengubah substansi secara keseluruhan. Di tahun 2016 ini contoh saya ngomong di guru ngaji yang mau dirubah. Tahun 2016 targetnya hanya 16.000. Loh kok bisa uang 2016 dulu 27.000. Ada perubahan-perubahan target di 2016 disesuaikan dengan realitas. Baik di 2017 dan sebagainya, baik anggaran dan sebagainya. Nah, mungkin sudah mulai merasa lah ya. Nah, artinya nggak boleh ada perubahan target. Nggak boleh. Karena kalau mau ada perubahan dia harus memasukkan seperti awal. Harus ada naskah akademik dan sebagainya. Menanggapi hal itu, Bupati Jember Faida menegaskan bahwa tidak ada target capaian yang diturunkan. Pihaknya hanya akan mencantumkan beberapa indikator yang memang belum dimasukkan. Ada target yang diturunkan, hanya beberapa indikator yang kemarin belum tercantumkan. Nah, nanti kita akan rapatkan besok, kita akan tidak lanjuti semua saran-sarannya. Termasuk yang 2016 Bu, kan tadi Dewan ternyata menemukan ada perubahan itu 2016. Ya, besok kita akan cek lagi. Yang dimasukkan Dewan tadi. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Harga sembako di sejumlah pasar tradisional di Jember sementara ini masih cenderung stabil, sehingga tidak ada lonjakan harga yang signifikan. Namun pemerintah Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta untuk tidak lengah karena kenaikan harga sembako masih bisa saja terjadi saat menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri memprediksikan peluang kenaikan harga akan menguat saat memasuki H-10 Lebaran. Oleh sebab itu, pihaknya meminta Disperindak Jember untuk mengukur dan memeriksa stok persediaan bahan kebutuhan pokok agar bisa mengimbangi jumlah permintaan para konsumen. Ya, sementara masih belum ada lonjakan yang signifikan. Saya lihat di pasar, jika paling tidak harapan kami, baik kami selaku DPRD, selaku pengawasan dan juga OPD terkait Dinas Disperindak ya, yang melekat di sana di pasar, itu langkah-langkah harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember, karena biasanya memang kalau sudah mau Lebaran harga memang mahal dan ini sudah sebenarnya pekerjaan yang rutin sebenarnya, jadi nggak perlu diomong lagi. Lebih dari itu, Bukri meminta Disperindak untuk aktif melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan makanan di pasar sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. Mengingat makanan dan minuman kadaluarsa biasanya marak ditemukan pada parsel Lebaran. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Pembangunan mega proyek jalur lintas selatan di Kabupaten Jember hingga kini belum juga rampung. Komisi C DPRD Jember terus melakukan koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan pihak perhutani setempat untuk mempercepat penyelesaian proyek CLS tersebut. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan, Ketua Komisi C DPRD Jember Siswono mendesak Pemkab untuk segera menuntaskan pemetaan reboisasi sebelum bulan Agustus. Karena dikhawatirkan organisasi perangkat daerah disibukkan dengan kegiatan Agustusan sehingga tidak bisa fokus pada permasalahan JLS dan dikhawatirkan proses pemetaan ini tidak selesai tepat waktu. Yang saya khawatirkan jangan sampai bahwa persoalan yang sudah di sini betul-betul deadline-nya jelas bulan 8 dalam hanya Agustus 2017 ini betul-betul jangan sampai terabaikan kembali seperti tahun-tahun kemarin ini Pak Iswaya.
Di lain pihak, perwakilan Perhutani Kurniawan mengatakan bahwa sebenarnya kelanjutan pembangunan GLS ini hanya menunggu peta reboisasi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun untuk proses pembangunan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. Pengelola kawasan tanah negara yang berupa hutan, kemudian proses ini memang panjang dan waktu membuktikan 2016 sudah clear and clean dengan SK Menteri 660. Nah, tinggal sekarang ini kan proses perlengkapan tadi peta untuk reboisasi di kawasan DAS. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat dengar pendapat pembahasan anggaran yang digelar di ruang Banmus DPRD Jember, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai jika tim anggaran Pemkab Jember tidak menyampaikan hasil pembahasan anggaran kepada Bupati Faida. Karena ada beberapa pertemuan di kantor Dewan, Bupati selalu mengatakan tidak pernah menerima laporan apapun soal bansos dan beberapa anggaran lain. Anggota fraksi PKS Nur Hasan mengaku sangat kecewa dengan sikap tim anggaran yang tidak menyampaikan pembahasan kepada Bupati. Seperti pembahasan bansos yang jelas-jelas saat itu eksekutif dan legislatif sepakat akan mencairkannya, namun pada kenyataannya Bupati Faida menjawab belum menerima pengajuan pencairan bansos tersebut. Hasil pembahasan di tingkat komisi ya disampaikan aja ke Bupati. Jadi kesepakatan itu ya harus nyampe. Kalau Bupati tidak mau ya jangan pertahankan di pembahasan itu program yang sudah ada. Jangan mau kita kurangi. Oh enggak Pak, nggak bisa, bisanya kayak begitu. Lebih baik sama gebrak-gebrak meja sama kita di sini daripada sama geng-geng tapi nggak kepanggil itu kalau orang Jawa bilang. Nur Hasan menilai jika tim anggaran Pemkab ada rasa takut untuk menyampaikan kepada Bupati Faida. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kemudian juga kalau ada sekarang apakah memang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di Kabupaten Jember hingga triwulan kedua tahun 2017 hanya mencapai 20,18%. Angka tersebut lebih kecil dari serapan anggaran yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso. Padahal tahun-tahun sebelumnya Jember selalu unggul dalam hal penyerapan anggaran. Alasan Pemkab Jember yang menyatakan bahwa lambatnya serapan anggaran disebabkan oleh adanya perubahan organisasi perangkat daerah ditolak mentah-mentah oleh Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi. Karena menurutnya perubahan OPD juga terjadi di seluruh kabupaten se-Indonesia, sehingga penyerapan anggaran seharusnya berjalan alami seperti biasanya dari triwulan pertama hingga berakhir masa anggaran. Bagaimana serapan anggaran yang memang serapan anggaran di tahun 2017 ini ya sangat mengecewakan. Coba panjenengan cek kabupaten tetangga, gak usah ngomong Banyuwangi, kita ngomong Bondowoso yang selama ini ada di bawah kita. Itu serapan anggarannya ya standar sudah. Kalau triwulan pertama itu berapa, triwulan kedua, inilah biasa sebenarnya. Dibuat alasan seakan-akan di Jember ini ada apa? Sampai serapan anggaran seperti ini. Di lain pihak, Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember Mirvano membenarkan jika keterlambatan pembahasan APBD tahun 2017 menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran. Namun sesuai janji Bupati, Mirvano optimis penyerapan anggaran bisa terkejar di semester kedua tahun anggaran 2017. Karena terus rasanya kembali pergantian pimpinan OPD juga ini mungkin jadi salah satu penyebab di mana setelah terima mungkin tidak disampaikan pada pimpinan OPD yang baru. Mungkin seperti itu ya, ini perlu sinkronisasi kembali. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Parlemen hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Primer Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV.